Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira dengan NIM 100232446. Saya prodi Sistem Teknologi Informasi angkatan 22. Saya ini yaitu membuat tugas mata kuliah Sistem Multimedia, yaitu tentang teknologi multimedia untuk membantu atau memfasilitasi pembelajaran multikampus yang ideal serta mengakomodasi pelajar berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan itu sedikit tentang mahasiswa disabilitas. Mahasiswa disabilitas itu yaitu mereka yang mengalami kesulitan atau hambatan atau ketidakmampuan untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti sebuah aktivitas. Untuk mengikuti sebuah pelajaran, mereka membutuhkan alat khusus untuk mereka. Walaupun mereka memiliki hambatan, yaitu di mahasiswa disabilitas, mereka tetap bisa mengikuti perkuliahan. Tetapi mereka membutuhkan alat bantuan untuk bisa mengikuti perkuliahan. Saya akan menjelaskan beberapa konsep dari judul ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang manfaat multimedia untuk mahasiswa disabilitas, dan yang ketiga yaitu kesulitan bagi difabel pendengaran, kesulitan bagi difabel penglihatan, dan yang kelima yaitu gagasan untuk mahasiswa disabilitas yang pendengaran dan mahasiswa disabilitas penglihatan. Latar belakangnya yaitu multimedia digunakan untuk membantu mahasiswa dengan disabilitas karena mereka memiliki potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas, pemahaman, dan interaksi dalam proses pembelajaran. Multimedia dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan disabilitas, seperti disabilitas penglihatan, pendengaran, motorik, atau kognitif. Tetapi saya di sini akan menjelaskan tentang disabilitas penglihatan dan pendengaran. Ini menjadi multimedia sebagai alat yang mendukung aksesibilitas universal. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengembangan multimedia yang semakin inklusif dan ramah terhadap disabilitas. Ini mencakup teknologi seperti pengenalan suara, tag ke suara, atau terjemahan bahasa isyarat secara digital. Pemanfaatan multimedia dalam berpendidikan berfokus pada prinsip inklusif dan pengajaran yang responsif terhadap berbagai kebutuhan mahasiswa. Untuk mahasiswa ini untuk membantu menghilangkan hambatan pembelajaran bagi mahasiswa dengan disabilitas dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan. Manfaat multimedia bagi mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu aksesibilitas universal. Multimedia dapat disesuaikan dengan berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas penglihatan, pendengaran, motorik, atau kognitif, sehingga menjadikan aksesibilitas universal ini untuk membantu mereka dalam ikut perkuliahan. Yang kedua, dukungan pendengaran. Video dengan tag transkripsi subtitle atau bahasa isyarat dapat membantu mahasiswa dengan disabilitas pendengaran dalam memahami konten audiovisual. Yang ketiga yaitu dukungan visual. Gambar, grafik, dan animasi dapat membantu mahasiswa dengan disabilitas pendengaran untuk memahami informasi yang lebih baik. Pilihan gaya pembelajaran. Multimedia memungkinkan mahasiswa untuk memilih cara pembelajaran yang sesuai dengan preferensi mereka, termasuk melalui tag, gagasan, gambar, video, atau suara yang mendukung beragam gaya pembelajaran. Kesulitan belajar bagi difabel pendengaran.
dalam akses ke informasi auditif, kesulitan dalam mendengar ceramah, diskusi kelas, atau informasi yang disampaikan secara lisan. Mereka sulit memahami, ataupun mereka tidak bisa mendengar apa yang dijelaskan oleh dosen. Yang kedua yaitu akses ke materi audiovisual. Kesulitan dalam mengakses konten audiovisual seperti video pembelajaran atau materi pelajaran yang tidak disertai dengan teks, transkripsi, atau bahasa isyarat. Sehingga konten-konten pembelajaran tanpa disertai teks, mereka sulit untuk memahami atau kesulitan dalam memahami video tersebut. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam komunikasi. Tantangan dalam berkomunikasi dengan infrastruktur dan rekan-rekan sekelas, terutama jika ada dukungan bahasa isyarat atau teknologi asistensi pendengaran. Keempat, perasaan isolasi. Kemungkinan perasaan isolasi atau ketidaknyamanan sosial karena perbedaan pendengaran yang mencolok. Mahasiswa disabilitas yang bagian pendengaran mereka tidak nyaman untuk bergaul dalam sosial atau duduk dalam sosial karena dia tidak bisa mendengar apa yang diomong oleh temannya yang orang normal. Yang keselanjutnya yaitu kesulitan belajar bagi difabel penglihatan. Yang pertama yaitu akses ke materi tertulis. Kesulitan dalam membaca dan mengakses materi tertulis, terutama jika teks tidak tersedia dalam format yang sesuai, seperti braille atau audiobooks. Akses ke materi visual, yaitu kesulitan dalam memahami konten visual seperti diagram, grafik, atau gambar. Yang ketiga yaitu kesulitan bagi disabilitas penglihatan yaitu orientasi fisik, yaitu kesulitan dalam bergerak di sekitar kampus dan mengakses bangunan sehingga fasilitas dengan mudah tanpa panduan yang sesuai. Mereka kesulitan dalam untuk pergi ke kelasnya. Bagi mahasiswa disabilitas, mereka kesulitan untuk mengikuti perkuliahan. Mereka tidak bisa menemukan di mana letaknya kelas karena mereka tidak bisa melihat. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam partisipasi visual. Tantangan dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang memerlukan persepsi visual, seperti eksperimen laboratorium atau aktivitas seni. Yang selanjutnya yaitu gagasan untuk mahasiswa disabilitas. Ini yaitu beberapa gagasan yang bisa membantu mahasiswa disabilitas dalam ikut perkuliahan. Untuk kaum difabel penglihatan, mereka bisa menggunakan audiobooks dan software screen reader. Yang untuk mahasiswa difabel pendengaran itu mereka bisa menggunakan e-learning, edunix, atau Zoom. Ini yaitu gagasan untuk difabel penglihatan. Yang pertama yaitu audiobooks. Audiobook itu yaitu jenis buku digital yang berbentuk suara rekaman seseorang untuk membaca sebuah buku. Audiobook memungkinkan orang untuk mendengar cerita, informasi, atau konten buku tanpa perlu membaca sendiri. Manfaat audiobook ini untuk mahasiswa tunanetra atau mahasiswa difabel penglihatan itu, mahasiswa tunanetra dapat mendengar buku teks atau jurnal dan materi akademik lainnya tanpa perlu bergantung pada braille atau pembantu baca. Mereka dapat mendengar sendiri. Dengan bantuan audiobook ini, mereka dapat mendengar sendiri tanpa
mereka bergantungan pada buku braille atau bergantungan pada orang lain untuk dibacakan materi pembelajaran dulu. Selanjutnya yaitu manfaat audiobook, yaitu dapat membantu dalam pengembangan keterampilan mendengarkan, pemahaman verbal, dan mereka dapat memahami dari kosakata tersebut. Cara kerja audiobook yaitu dengan cara pertama, mahasiswa bisa mendengarkan audiobook pada berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, komputer, atau pemutar audio khusus. Yang kedua yaitu kita bisa membuka aplikasi audiobook. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, termasuk kontrol pemutaran, penanda buku, atau pengaturan kecepatan. Yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mendengar aplikasi audiobook. Aplikasi ini memiliki kontrol seperti tombol pemutaran atau pemutaran play, pause, mundur, maju, dan tombol lainnya. Yang kedua yaitu audio podcast, yaitu gagasan yang untuk membantu mahasiswa disabilitas penglihatan dalam ikut perkuliahan. Audio podcast itu adalah bentuk media digital yang terdiri dari rekaman audio yang dipublikasi secara daring, biasanya dalam bentuk episode atau program berulang. Jadi audio podcast ini bisa dilihat kapan saja. Podcast dapat mencakup berbagai topik seperti berita, pendidikan, hiburan, wawancara, cerita, dan banyak lagi yang kita butuhkan seperti jurnal atau lainnya. Manfaat audio podcast bagi mahasiswa tunanetra dapat mendengarkan podcast kapan saja sesuai dengan waktu mereka, memungkinkan pembelajaran mandiri yang fleksibel. Podcast ini menyediakan akses ke sumber daya pendidikan yang beragam, termasuk kuliah, wawancara, dan tutorial. Cara kerja audio podcast itu yaitu bisa mahasiswa dapat menggunakan aplikasi podcast di perangkat seluler, komputer, atau perangkat lain untuk streaming atau mengunduh episode. Yang kedua yaitu podcast ini memungkinkan pendengar untuk berinteraksi dengan produser melalui pertanyaan, komentar, atau umpan balik yang dikirim melalui email, media sosial, atau platform podcast. Selanjutnya yaitu software screen reader, yaitu gagasan untuk difabel pendengaran. Software screen reader ini yaitu jenis perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu orang tunanetra. Maksudnya yaitu tunarunggu dalam mengakses dan berinteraksi dengan komputer. Contoh dari software screen reader yaitu JAWS, VisualOver, TypePad, Narrator, dan lain-lain. Software screen reader manfaat software screen reader itu yaitu memungkinkan mahasiswa untuk mengakses dan membaca materi pelajaran, buku, jurnal, dan dokumen akademik. Manfaat yang kedua yaitu mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kuliah, seminar, dan diskusi kelas. Cara kerja software screen reader yaitu software screen reader secara terus-menerus memantau apa yang terjadi di layar komputer. Ketika software screen reader mendeteksi teks pada layar, misalnya dalam dokumen atau situs web, ia akan mengambil ke dalam teks. Software ini juga dapat mengenali elemen visual seperti tombol, tautan, gambar, dan jendela. Website edukasi yang gagasan untuk difabel pendengaran yang kedua yaitu website edukasi. Website edukasi ini yaitu situs web yang dirancang khusus untuk menyediakan informasi, materi pelajaran, atau sumber daya pendidikan. Jenis
Jenis web yang termasuk website edukasi itu yaitu e-learning, edunet, Zoom, atau website lainnya yang biasanya disediakan atau dari pihak kampus atau misalnya dibuat di pihak kampus untuk mengupload materi-materi pembelajaran. Manfaat website edukasi ini, mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran, buku teks, dan sumber belajar dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Membantu mahasiswa tunarunggu untuk mengikuti kursus dan pelajaran dari mana saja dengan koneksi internet. Cara kerja website edukasi ini yaitu mahasiswa dapat mulai dengan mendaftar atau memilih materi pelajaran yang ingin mereka pelajari. Mahasiswa memilih materi pelajaran atau kursus yang ingin mereka pelajari. Di website edukasi ini, pembelajaran itu bisa berupa video, teks, gambar, atau format lainnya. Website edukasi ini juga dapat menyertakan latihan, kuis, atau tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna. Biasanya website edukasi ini materi-materinya akan diupload langsung oleh dosen. Kalau misalnya kita hari ini mau belajar tentang audio, maka misalnya di Edunext itu ada materi tentang audio, itu ada biasanya dalam bentuk teks atau video, yaitu tentang audio, atau juga ada gambar yang menjelaskan tentang materi yang biasanya kita pelajari. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.